Saudara dan saudariku terkasih, kita telah mempersiapkan diri secara khusus selama 9 hari dalam doa novena untuk perayaan hari ini. Hari Raya Pentakosta, hari raya lahirnya gereja. Maka wajarlah pada hari ini kita merayakan dengan gembira kedatangan Roh Kudus dan karyanya yang mengagumkan. Kita mengetahui dengan baik bahwa kejadian ini sejak permulaan gereja telah menyentuh kita secara dekat karena masing-masing kita melalui sakramen baptis dan krisma telah menerima Roh Kudus yang memberikan kepada kita hidup baru secara lebih dalam, lebih subur, lebih indah, yaitu hidup sebagai putra dan putri Allah. Karena anugerah tersebut, maka masing-masing kita haruslah hidup dalam sebuah ketaatan yang lebih besar, lebih bahagia, lebih terbuka kepada karya dan gerakan Roh Kudus. Agar hidup kita yang baru ini memiliki kemungkinan dan peluang untuk berkembang. Saudara dan saudariku terkasih, Roh Kudus adalah sebuah kenyataan yang misterius, yang tak terjangkau oleh pikiran kita yang kecil dan serba terbatas ini. Berbeda halnya dengan Yesus, dalam hidupnya di tengah-tengah dunia, ia bisa dilihat, didengar, disentuh. Roh Kudus sebaliknya tidak bisa disentuh dengan tangan, tidak terlihat oleh mata, walau pakai kacamata apapun. Juga tidak bisa dideteksi oleh alat super canggih sekalipun. Pada hari Pentakosta, kehadirannya dinyatakan melalui simbol-simbol, tiupan atau hembusan angin, lidah-lidah api, aneka bahasa. Hanya data-data inilah yang kita peroleh dari bacaan pertama tadi. Tentunya simbol-simbol tersebut sangat berguna karena memberikan kepada kita beberapa ide untuk memungkinkan kita merasakan kehadiran, sentuhan, dan arti dari misteri Roh Allah, dan terutama untuk membantu kita menata diri kita sendiri, menyesuaikan diri kita dengan gerakannya kepada karya dan aksinya. Mengapa kehadiran Roh Kudus disamakan dengan hembusan angin? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita rasakan sendiri fungsi angin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekurangan angin membuat kita akan merasa gerah, panas. Lebih dari itu, angin adalah sumber nafas yang tiada habisnya, dan roh manusia dinyatakan melalui pernafasan. Roh sebenarnya adalah hembusan, nafas, sesuatu yang pada kenyataan spiritual tidak kelihatan, tetapi sangat vital dari semua. Justru karena dia merupakan hembusan dan tarikan pernafasan itu. Itulah roh. Rasanya tidak ada sesuatu yang lebih lemah dan tidak berbentuk selain nafas dalam diri kita. Tetapi pada kenyataannya dia paling penting dari semua yang ada dalam diri kita untuk hidup. Rasakan saja kalau kita sesak nafas. Atau coba saja Anda tidak bernafas barang 5 menit saja. Apa yang kita rasakan? Pasti sakit. Jelas tanpa nafas tidak ada orang bisa hidup. Orang masih bisa hidup beberapa hari tanpa makan, tanpa minum, tetapi tanpa bernafas tidak mungkin orang bisa hidup, walau untuk setengah jam saja.
Demikian juga fungsi Roh Kudus bagi kehidupan rohani kita sebagai putra-putri Allah. Begitu penting dan tak tergantikan. Karena Roh Kudus, maka kita berani menyapa Allah, memanggilnya sebagai Bapa. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bersaksi. Hanya kalau kita hidup dalam Roh, kita bisa menikmati buah-buahnya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelembutan hati, dan penguasaan diri. Tanpa Roh Kudus, hidup kita tidak bisa berlangsung lama. Kalau kita terpisah darinya, kalau kita memberontak melawannya, maka kita akan tercekik, lemas, lalu mati. Seperti udara penting untuk mengobarkan api, begitu juga Roh Kudus perlu untuk membangkitkan, menyalakan, mengobarkan api di dalam diri kita, yakni api kehidupan, api iman. Begitu pentingnya peran Roh Kudus bagi hidup kita. Maka perayaan hari ini bukan hanya sekedar peringatan atau kenangan pada peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, tetapi juga terjadi saat ini, di sini. Roh Kudus tetap berkarya sepanjang hidup gereja. Yang utama bagi kita bukan bertanya apakah Roh Kudus itu ada atau tidak, bagaimana bentuknya, tetapi bagaimana partisipasi kita, kemauan kita untuk bekerja sama dengan karyanya demi pembaruan-pembaruan yang ingin Ia ciptakan di dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam lingkungan dan wilayah paroki kita, gereja, dunia, dan terutama dalam praktek iman kita. Kita yang telah menerima Roh Kudus seharusnya sanggup membawa misi perdamaian dan persekutuan, cinta kasih dan kerukunan. Kita yang telah dianugerahi Roh Kudus seharusnya tidak lagi loyo tanpa gairah, tidak bisa lagi asal-asalan dalam menghayati iman, tetapi kita mesti menyatakan iman dan menghayatinya dengan vitalitas yang tinggi, bergairah, penuh semangat. Maka, baik pada hari ini kita berdoa, datanglah ya Roh Kudus, nyalakanlah di dalam hati kami api cinta ilahi-Mu, agar kami sungguh menjadi insan yang bertanggung jawab. Saudara dan saudariku terkasih, hal kedua yang bisa kita angkat untuk menjawab pertanyaan di atas tadi, mengapa kehadiran Roh Kudus disamakan dengan hembusan atau tiupan angin? Adalah dengan melihat dari persamaan kerja Roh Kudus dan nafas itu bagi hidup kita. Aktivitas bernafas sebenarnya menempatkan kita pada tingkat komunikasi yang tinggi, di mana kita membuka diri dengan semua keberadaan kita, baik di luar maupun di dalam. Kalau kita ingin menarik nafas, kita harus membuka paru-paru kepada angin, kepada sesuatu kenyataan dari luar yang masuk ke dalam diri kita untuk memperbarui udara yang kita perlukan di dalam tubuh kita. Dan selama aktivitas bernafas itu berlangsung, kita tidak bisa memisahkan udara yang kita hirup dari udara yang dihirup oleh orang lain. Hal ini berbeda dengan makanan yang bisa kita pilih-pilih, bisa kita bagi-bagi. Berbeda juga dengan cinta yang masih bisa kita bagi-bagikan. Kita semua menghirup udara yang sama. Kalau saya mau memisahkan udara yang saya hirup dari yang dihirup oleh orang lain, saya menutup diri dalam ruang kedap suara. Itu berarti juga tidak berapa lama lagi saya tidak akan bisa bernafas. Situasi yang sama juga berlaku bagi Roh Kudus.
Kehadirannya tidak membawa pemisahan. Barang siapa mau menerima Roh Kudus, di dalam dirinya harus membuka dirinya, bersatu dengan semua. Roh Kudus bukanlah udara yang terbatas, bukanlah realitas tertutup. Roh Kudus adalah tiupan dan hembusan angin kencang yang membuat kita bernafas dengan lapang, sepuas-puasnya, yang merobohkan pagar-pagar pembatas, yang tidak membiarkan terjadinya perpecahan dan diskriminasi. Karena itu, saudara dan saudariku terkasih, agar dorongan Roh Kudus itu bisa kita rasakan dan alami, kita perlu setiap hari menyediakan waktu yang tenang selama beberapa menit. Dan dalam ketenangan itu memeriksa hidup kita dan bertanya, apa yang diinginkan Roh Allah itu padaku hari ini? Dan apa yang bisa kita lakukan agar dapat menyesuaikan hidup kita dengannya? Saya yakin hanya dengan membiarkan Roh Kudus berkarya demikian, kita bisa menjadi orang Katolik yang penuh vitalitas, energik, lincah dalam mempraktekkan iman kita. Dengan begitu, pelbagai karunia demi pelayanan cinta kasih bisa berkembang dan akan menjadi satu tanda harapan untuk orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus ingin memperbarui muka bumi dengan terlebih dahulu memperbarui hati kita. Mari kita membuka diri untuk kehadirannya, untuk pembaruan yang senantiasa Ia ciptakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.